Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan sungguh bahwa ketika pujian ini kami nyanyikan, lahir dari hati kami yang sungguh rindu terus mau memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan telah beranugerah dengan kasih setiamu yang besar dalam perjalanan kehidupan kami. Maka perkenankan kami kesempatan ini kembali diajar, dibentuk oleh firman-Mu untuk terus berjalan di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah. Hari ini biar kami menjadi waktu yang baik untuk kami terus mau berefleksi tentang siapa kami di hadapan Tuhan dan tentang betapa besarnya anugerah dan kasih Kristus yang menjadi berita Injil itu bagi kami. Memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan pakai di dalam otoritas kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Shalom. Ya, kita buka satu bagian Alkitab bersama dari kitab Galatia ya. Kitab Galatia pasalnya yang ke-1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Jadi untuk 1 bulan ke depan kita akan fokus belajar bersama kitab Galatia dan sungguh merindukan ini menjadi satu hal yang baik untuk kita punya kerinduan yang besar mengikutinya dengan baik untuk memahami secara utuh konteks bagian firman Tuhan untuk kita hidupi dalam hidup kita. Galatia pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 ya. Jemaat kalau sudah mendapat bagian ini, kita akan baca bagian ini bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat 2, kita berganti-gantian hingga ayatnya yang ke-10 ya. Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Salam dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, sudah terlalu sering ya di medsos itu kita ikuti terkait dengan beragam kalangan atau oknum atau pribadi tertentu yang mencoba mengklaim keberadaan iman Kristennya dengan perspektif yang berbeda, yang diciptakan menurut kehendak dan kemauan sendiri. Dan saya yakin juga bahwa di Indonesia secara keseluruhan juga sudah cukup lumrah dengan hal-hal demikian. Nah, hal ini menjadi satu isu yang sebenarnya sangat menarik bagi kita umat Kristen di masa kini untuk berefleksi bahwa di tengah beragam pengajaran demi pengajaran, di tengah beragam tantangan demi tantangan yang terus bermunculan untuk mengklaim doktrin tertentu, pengajaran tertentu, kebenaran tertentu, menurut versi dan makna masing-masing dari orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan teolog dan di dalam perspektifnya masing-masing, membawa kita berefleksi tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sampai pada detik ini
tetap mengimani tentang karya Allah yang kita imani di dalam berita Injil itu sendiri. Maka hari ini kita akan belajar secara khusus dari versi kitab Galatia, yang mana Injil ini menjadi satu fondasi terpenting yang Rasul Paulus mengkumandangkan kepada jemaat di Galatia sendiri untuk mereka sendiri memahami konsep yang tepat terkait dengan makna Injil yang sesungguhnya yang harus mereka miliki. Karena terkait dengan isu-isu seperti yang kita alami sekarang, sebenarnya isu ini pun sudah terjadi jauh sebelumnya, secara khusus juga di jemaat Galatia. Saya rindu kita memperhatikan bersama apa yang menjadi latar belakang atau dasar bagaimana Paulus dengan begitu gamblang dan sangat tegas. Nanti kita akan melihat beberapa klaim kalimat Paulus yang menjadi pernyataan yang sangat tegas di dalam menyikapi akan berita-berita terkait dengan kepalsuan Injil yang menjadi berita isu yang begitu hangat yang ada di dalam kalangan kehidupan daripada jemaat di Galatia sendiri. Nah, saudara, kita memperhatikan bersama, semoga tulisan ini tidak terlalu kecil. Saya minta maaf kalau saudara kesulitan untuk memperhatikannya dengan baik kalau terlalu kecil. Apa yang menjadi latar belakang di dalam Paulus menyampaikan akan hal ini secara khusus bagi jemaat Galatia sendiri, bahkan bukan hanya jemaat Galatia, tetapi ada kategorial termasuk juga jemaat di sekitar Makedonia, jemaat di sekitar Asia, jemaat di sekitar Akaya, punya problem yang sangat serius yang sedang dihadapi, yaitu ada guru-guru palsu yang dikenal sebagai kaum Yudaizer, dan ternyata mereka ini telah datang di kalangan komunitas gereja-gereja Tuhan. Dan menariknya saudara sekalian, mereka yang ada secara khusus di dalam konteks jemaat di Galatia ini, mereka adalah orang-orang intern dalam begitu. Mereka yang sudah bertumbuh bersama, mereka yang sudah mengenal pribadi jemaat satu dengan yang lainnya, tetapi mereka datang dengan motif tertentu, dengan tujuan untuk menyangkali apa yang menjadi pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini yang pertama saudara sekalian. Jadi mereka berupaya bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri. Bahkan juga saudara sekalian, yang menjadi poin menariknya juga bagi jemaat di Galatia ini sendiri adalah sebenarnya bukan tentang ajaran Rasul Paulus semata. Tetapi yang paling utama yang mereka soroti adalah tentang otoritas kerasulan daripada Rasul Paulus. Karena mereka menganggap bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang berbeda dan tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus seperti 12 murid yang secara langsung hidup bersama, melayani bersama, dan beraktivitas bersama. Maka mereka meragukan tentang otoritas kerasulan daripada seorang Rasul Paulus itu sendiri. Sehingga mereka mengatakan bahwa mungkin perlu dipertanyakan tentang keaslian Injil yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus sendiri. Bahkan kalau saudara kita menemukan beberapa kisah, secara khusus kisah tentang Rasul Paulus yang cukup berbeda pandangannya dengan Petrus, itu pun cukup mempengaruhi saudara sekalian. Itu pun cukup mempengaruhi bagaimana orang percaya mampu menyikapi akan segala kondisi ini. Secara khusus orang-orang di Galatia mampu menyikapi akan segala kondisi ini. Jadi saudara dan saya bisa melihat bahwa memang status kerasulan yang dibawa oleh seorang Rasul Paulus ini menjadi satu hal yang dipertanyakan secara jelas, karena secara gamblang Rasul Paulus pun beberapa kali berani tampil menunjukkan perbedaannya di antara rasul-rasul, secara khusus 12 rasul lainnya yang notabene-nya hidup dan panggilan mereka secara keabsahannya itu nyata bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, mengenai terkait dengan hal ini saudara sekalian, selain mereka juga mempertanyakan tentang apa yang menjadi otoritas kerasulan Injil yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus, ternyata pesan utama yang mereka bawa juga secara khusus yang menjadi berita utama yang disampaikan terkait dengan iman Kristen pun saudara sekalian, itu hanya sebatas satu pernyataan saudara sekalian ya. Pernyataan yang sebenarnya bagi orang-orang atau bagi umat Kristen yang sudah terprovokasi. Kalimat yang lebih tepat yang mungkin kita bisa pakai kepada orang Galatia pada waktu itu adalah sudah terprovokasi dengan beragam ajaran Yudaizer atau para tokoh-tokoh ini
yang sudah memberikan satu klaim secara jelas tentang iman kepada Kristus, yang bukan hanya kehidupan beriman itu tergantung kepada kemurnian iman sebatas kepada Kristus, tetapi juga menurut mereka harus ada keseimbangan dengan tata cara budaya secara khusus yang disoroti adalah tentang sunat yang dijalani pada waktu itu. Maka saudara sekalian, bagi orang-orang yang sudah terprovokasi oleh pengajaran para pengajar Yudais ini, mereka mengklaim dengan jelas bahwa bagi orang Kristen yang hanya memiliki iman kepada Yesus Kristus, sederhananya iman itu belum seutuhnya murni. Karena iman yang utuh dan murni itu harus berimbang antara perbuatan dan ritual ketaatan mereka kepada hukum Taurat dan juga kepada Yesus Kristus. Nah, ini tantangan yang cukup berat bagi seorang Rasul Paulus. Karena ketika dia mengajarkan tentang poin atau tentang hal ini, orang-orang di Galatia yang sudah terprovokasi dengan kondisi ini menganggap sepihak bahwa Rasul Paulus itu tidak secara utuh mengajarkan tentang kebenaran. Nah, di sini poinnya. Rasul Paulus itu tidak secara utuh mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi ada penyimpangan-penyimpangan tertentu yang Rasul Paulus sampaikan dan itu tidak secara utuh yang seharusnya kaum Yudaiser ini harus meluruskannya dengan jelas. Kemudian saudara sekalian, bagi jemaat Galatia sendiri juga, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan gampang terprovokasi dengan kondisi ini, mereka pun sudah mulai memberi hidup dan diri mereka di dalam ritual dan secara seremonial sudah melakukannya. Jadi kalau sederhananya di hari Minggu mereka datang dan beribadah di dalam komunitas bergereja, tetapi di hari-hari lainnya mereka masih sangat mentaati apa yang menjadi aturan main di dalam hukum Taurat itu sendiri. Ada dualisme yang mereka jalankan yang menjadi satu hal yang cukup memberi satu penegasan bagi pengajaran Rasul Paulus bahwa benar menurut mereka apa yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus itu belum berimbang, saudara, atau belum ada keseimbangan atau keutuhan secara pasti. Maka saudara sekalian, berita tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bagi mereka masih menjadi berita Injil yang mentah, yang belum sepenuhnya bisa diterima secara utuh oleh orang-orang Galatia. Nah saudara sekalian, maka demikian saya dan saudara memperhatikan dengan begitu sangat jelas bagi kita sekalian, saudara sekalian, bahwa surat Galatia ini hadir, Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi satu berita yang sangat penting kalau kita memperhatikan dari catatan kisah para rasul dan sebagainya. Kita pernah menemukan di situ Paulus itu beberapa kali mencoba untuk berkunjung kepada beberapa jemaat termasuk Asia Kecil dan juga Galatia. Dan ketika surat ini diberikan kepada Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Galatia, menjadi satu sapaan pastoral yang sangat jelas karena memang sentuhannya Rasul Paulus itu sudah pernah ada bersama-sama dengan mereka dan pernah melihat dengan jelas apa yang menjadi kebimbangan-kebimbangan yang menjadi isu yang sangat sentral yang terjadi pada waktu itu. Maka kalau saya dan saudara memperhatikan pada bagian ini saudara sekalian, surat Galatia ini menjadi satu teguran yang sangat jelas untuk umat Kristen di Galatia itu menjadikan sungguh Injil itu sebagai dasar kebenaran dan bukan sebagai dasar perbuatan. Nah saudara, saya terberkati sekali dengan pernyataan seorang penulis yang mengungkapkan dengan jelas bahwa ketika Galatia menyampaikan atau ketika Paulus menyampaikan isi hatinya kepada jemaat di Galatia yang notabene mereka saja sedang dengan kondisi mempertanyakan tentang Injil yang mereka jalani sebagai iman mereka kepada Kristus, adalah sebagai satu implikasi dari dasar mereka, bagaimana mereka menyikapi segala tentang kasih yang mereka alami di dalam Kristus, sehingga itu harus diimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik yang harus berjalan bersamaan dengan Injil. Maka di sini Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa hati-hati dengan penyataan atau klaim yang mereka terima itu, saudara sekalian. Sehingga Paulus mau mengatakan bahwa
Injil itu bukan hanya sebatas satu dasar bagi orang Kristen di Galatia untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi satu klaim yang jelas yang harus dihidupi oleh orang Kristen di Galatia adalah Injil adalah berita terpenting tentang kasih karunia Allah yang menjadi sentral terutama di dalam pengajaran di dalam iman Kristen. Maka saudara sekalian, saya dan saudara bisa menemukan dengan jelas pada bagian ini bahwa tentang keselamatan yang hanya oleh kasih karunia dan melalui iman hanya ada di dalam Kristus, dan selain itu bukanlah Injil. Ini menjadi penegasan bagi Rasul Paulus bagi jemaat di Galatia. Maka saudara dan saya akan kembali diingatkan saudara sekalian tentang apa yang menjadi makna Injil. Kalau saya dan saudara kembali mengingat begitu ya, Injil dari kata Evangelion, saudara, beberapa catatan Alkitab telah memberikan dasarnya seperti Matius, Markus, dan juga secara khusus kitab-kitab Injil juga ditegaskan dan disebut sebagai kitab Injil begitu. Menjadi satu dasar terpenting untuk kita memahami bahwa Injil adalah berita kabar baik itu sendiri yang menyampaikan tentang karya keselamatan, kasih karunia Allah yang telah Allah nyatakan melalui Kristus Yesus. Dan di luar dari pengajaran itu, Rasul Paulus tegaskan bahwa itu bukanlah Injil. Nah saudara sekalian, ini menjadi satu penegasan yang sangat baik bagi saya dan saudara untuk melihat secara murni keabsahan dari Injil yang Rasul Paulus sebenarnya berdiri menantang pengajaran-pengajaran palsu ini. Dan dia sebenarnya bukan hanya sebatas berdiri untuk menyuarakan tentang otoritas kerasulannya, tetapi di balik dari dia menyuarakan otoritas kerasulannya itu, dia sedang mengumandangkan tentang berita keabsahan dan keaslian Injil itu sendiri. Maka kembali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya dan saudara diingatkan dari dua kata yang menjadi kata kunci yang kalau saudara dan saya memperhatikan di ayat 1 dan di ayat 2 menjadi poin terpenting Rasul Paulus mengangkat poin ini. Yang pertama saudara sekalian kata rasul, dan yang kedua kasih karunia. Dua kata ini yang menjadi kata kunci untuk Rasul Paulus itu menyerang balik, ya bisa dipakai kata ini, menyerang balik apa yang menjadi berita daripada pengajaran sesat yang berlaku pada saat itu. Dan saudara dan saya memperhatikan dengan jelas di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa Paulus menulis surat Galatia ini sebagai satu pembalasan secara khusus, tadi saya sudah katakan, atas otoritas kerasulannya, atas Injil dan kasih karunia yang dia beritakan. Maka saudara, ini menjadi satu refleksi yang baik bagi saya dan saudara untuk melihat dengan jelas. Seorang rasul ketika memberitakan tentang kebenaran dan keabsahan daripada Injil Yesus Kristus itu sendiri, dia berani menyuarakan, menantang, bahkan melawan berita yang bertentangan dengan apa yang disampaikannya dengan menggunakan otoritas kerasulannya. Maka hari ini, kalau saya dan saudara memperhatikan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya berani berdiri dan secara khusus muncul di dalam dunia berapologetika untuk menyuarakan tentang keabsahan dan berita Injil itu sendiri, maka sebenarnya mereka sedang meneladani apa yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Karena sekali lagi, saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, yang disuarakan oleh seorang Rasul Paulus, dia berani menyatakan itu atas dasar berita atau suara kerasulannya berdasarkan panggilan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau saya dan saudara memperhatikan ada beberapa poin yang menjadi penegasan seorang Rasul Paulus terkait dengan hal ini. Ketika seorang Rasul Paulus mengungkapkan tentang berita yang disampaikan ini, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu orang mempertanyakan tentang keabsahan panggilannya. Dan saya dan saudara diingatkan tentang panggilan kerasulan seorang Rasul Paulus ketika di dalam perjalanan ke Damaskus, ya, ketika di dalam perjalanan ke Damaskus, ia berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, secara langsung, yang mana pengalaman itu tidak dialami oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena itu bicara tentang pengalaman pribadinya dengan Tuhan.
Saudara, mungkin kita akan bertanya bahwa apakah di dalam dunia kekristenan orang bisa menggunakan atas nama pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan untuk menyuarakan keabsahan berita Injil itu sebagai satu keabsahan berita yang harus diterima oleh orang lain. Saudara, saya kira yang Rasul Paulus sedang tekankan bagi saya dan saudara pada bagian ini adalah bukan hanya bicara tentang pengalaman pribadinya, tetapi bicara tentang kemurnian panggilan itu sendiri. Sekali lagi, bukan hanya bicara tentang pengalaman panggilan pribadinya, tetapi bicara tentang kemurnian panggilannya itu sendiri. Karena bagi seorang Rasul Paulus, dia beriman dan mengimani sungguh-sungguh bahwa yang memanggil dia, yang mengutus dia, yang menyatakan panggilan secara jelas untuk dia menyampaikan berita Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka sebagai gereja Tuhan, kalau kita mengimplikasikan bagian ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kalau sebagai gereja Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan beragam tantangan untuk gereja harus berdiri atas nama panggilan kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada gereja untuk menyuarakan kebenaran itu sendiri, maka keabsahannya pun itu jelas. Meskipun saudara sekalian ada banyak hal, mungkin gereja sendiri pun harus diperhadapkan dengan beragam tantangan seperti yang dialami oleh hamba Tuhan seperti seorang Rasul Paulus sendiri. Tetapi sekali lagi kalau memang benar berita Injil itu gereja berdiri atas nama Injil dan harus menyatakan itu, maka panggilan keabsahan itu gereja harus tetap mengatasnamakan nama Tuhan dengan suara kerasulan ini. Apapun itu tantangan dan gejolaknya, gereja harus tetap konsisten untuk menyuarakan tentang berita Injil itu. Nah, menariknya bagi saya dan saudara sampai kepada masa kini Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian adalah sampai pada saat ini ada gereja-gereja tertentu yang mulai kehilangan panggilan untuk menyuarakan tentang keabsahan berita Injil itu. Kebanyakan mimbar Tuhan lebih senang digunakan, bahkan juga ini menjadi satu refleksi bagi saya dan saudara secara khusus bagi jemaat. Kita lebih senang untuk menerima berita yang mengenakan atau apa yang menjadi penyampaian yang mengenakan, yang menjadi berita-berita yang menyinggung tentang etika, menyinggung tentang kehidupan sehari-hari, yang kalau mau ditelusuri lebih jauh lagi, nilai keabsahan tentang Injil itu sendiri mulai terkikis di dalam berita yang disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja. Maka ini menjadi panggilan kita bersama saudara sekalian. Gereja kita harus tetap berdiri untuk menyampaikan apa yang menjadi inti berita itu sendiri, berita Injil itu sendiri. Meskipun tantangannya kita harus diperhadapkan dengan mungkin mimbar-mimbar gereja yang lain sedang populer, sedang naik daun dan memberitakan tentang bagaimana nilai-nilai etika, kebaikan-kebaikan, tetapi gereja kita tetap harus konsisten di dalam berita Injil itu. Maka penting saudara sekalian, kenapa sampai pada saat ini semua pemberitaan firman Tuhan harus ditarik garis benang merahnya dengan jelas, kembali kepada Injil, kembali kepada Yesus Kristus. Karena sesungguhnya itu saudara sekalian, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu menjadi satu berita sentral yang harus menjadi poin utama. Apapun itu narasi yang sedang dibicarakan di dalam perjanjian lama, saya kira saudara sudah cukup paham terkait dengan proses kanonisasi sendiri pun. Apapun itu yang menjadi prosesnya, di dalam proses kanonisasi pun, semua benang merah pun harus ditarik kepada Injil itu sendiri. Dalam penggenapan di dalam Kristus Yesus sendiri. Maka ini menjadi berita yang jelas bagi saya dan saudara, secara khusus kita yang menerima pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Agar kita mungkin juga tidak terlena di dalam beragam hal yang mungkin akan membawa kita cukup tergoda untuk tidak kembali kepada Injil itu sendiri, tetapi akan membawa kita untuk terlena di dalam nilai-nilai etika yang kita sampaikan di dalam berita firman Tuhan. Saudara, ini menjadi hal yang baik bagi saya dan saudara untuk kita kembali melihat kepada apa yang menjadi kecaman bagi seorang Rasul Paulus dalam menyampaikan berita Injil ini. Maka saudara sekalian, kita melihat bersama apa yang menjadi kesimpulan bagi seorang Rasul Paulus dalam menyikapi karakteristik Injil yang palsu di dalam poin-poin ini. Kalau saya dan saudara melihat dengan jelas, ada beberapa poin penting yang mengarah kepada hal ini. Tetapi fokus saya pada saat ini saudara sekalian adalah tentang bagaimana karakteristik daripada Injil yang asli itu sendiri Bapak Ibu Saudara.
Fokus saya pada hari ini adalah bagaimana karakteristik daripada Injil yang asli itu sendiri. Saudara memperhatikan bersama ada beberapa poin yang menjadi poin menarik bagi saya dan saudara untuk fokus kepada hal ini. Apa yang menjadi keaslian Injil yang menjadi fokus Rasul Paulus pada bagian ini? Sekali lagi, sumber Injilnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan saudara sekalian, kalau bicara tentang sumber Injilnya adalah Yesus Kristus itu sendiri, maka ini secara langsung mematahkan apa yang menjadi isu yang sedang diangkat oleh para pengajar sesat ini. Bahwa Injil yang mereka tampilkan adalah bicara tentang perbuatan-perbuatan yang mendukung akan hukum Taurat itu sendiri. Tetapi yang Rasul Paulus sodorkan menjadi sumber Injil yang asli itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam kasih Kristus, jika sampai pada detik ini kita datang ke gereja, saya ingin membawa bagian ini untuk kita mengimplikasikan kepada kehidupan berjemaat kita. Bahwa jika sampai pada detik ini kita datang di rumah Tuhan, di gereja, dan kita hanya terfokus kepada apa yang menjadi kesenangan kita di dalam menerima keaslian di dalam menerima pemberitaan firman Tuhan itu, maka saya pikir bagian ini menjadi bagian sorotan yang penting bagi saya dan saudara. Karena apa? Tentu pengaruh dan dampak yang diterima oleh jemaat dan Galatia sendiri, dari Galatia sendiri pun bukannya notabene-nya seperti itu. Mereka datang dengan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan mereka sendiri di dalam mereka berjemaat. Sehingga akan sangat dengan gampang dan mudahnya mereka terkontaminasi dan terombang-ambing oleh berita Injil yang sesungguhnya. Maka mari kita kembali kepada sumber Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, berita tentang karya keselamatan tidak menjadi topik yang sentral, yang harus menjadi sorotan untuk disuarakan, maka sebagai orang Kristen harusnya ini cukup menggelisahkan hati kita. Sebagai orang-orang Kristen, harusnya ini cukup menggelisahkan hati kita. Karena secara langsung, secara khusus saya kembali mengatakan bahwa intisari dari berita itu perlahan-lahan mulai terkikiskan dengan cara, dengan dogma, dengan trik-trik penyampaian yang ingin menutupi intisari berita kebenaran firman Tuhan. Maka mari menjadi orang Kristen yang kembali kepada sumber Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi Paulus membela otoritas kerasulannya demi mempertahankan berita Injil yang sempurna. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan terfokus kepada kepentingan dirinya sebagai seorang rasul, tetapi atas nama berita Injil di dalam berita utama Yesus Kristus itu harus menjadi sentral di dalam berjemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam kasih Kristus, saya kira untuk kalangan gereja-gereja Injili, secara khusus gereja Reform Injili, masih begitu sangat kental untuk mempertahankan tentang berita ini. Tetapi bagaimana dengan gereja yang kita tahu, kita akan sangat gampang menemukannya. Nah, saya mau mengatakan bahwa menariknya, jemaat lebih suka pergi kepada gereja-gereja seperti itu. Maka izinkan saya berkata, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari cari gereja, bukan gerejanya, tetapi cari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, yang inti pengajarannya itu tidak lagi mengesampingkan berita Injil di dalam karya Yesus Kristus. Dimanapun itu, kalau sampai saudara harus beribadah di tempat-tempat tertentu, ketika saudara pergi berlibur pun, mungkin kita harus menjadi orang-orang Kristen yang cukup kritis di dalam menyikapi di mana kita beribadah. Kemudian saudara sekalian, apa yang menjadi inti berita Injil saudara sekalian? Inti berita Injil hanya tentang kasih karunia. Kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, dan kasih karunia Allah di dalam anugerah Allah itu tidak bisa lepas di dalam cara kerja Allah di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian. Inti berita Injil adalah tentang kasih karunia Allah. Tentang siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Tentang kita yang tidak layak, kita yang tidak layak sebenarnya di dalam menerima keselamatan di dalam Kristus. Tetapi kita yang diberikan dengan penuh kemurahan hati Allah, memberikan dengan begitu cuma-cuma kepada saya dan saudara, untuk mengalami itu bersama dengan Allah sebagai orang-orang pilihan, yang telah dipilih oleh Allah sebagai biji mata kepunyaan Allah.
Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali lagi berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi berita penting bagi saya dan saudara. Saudara merefleksikan tentang poin kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagai orang beriman, tentu kita punya alasan tertentu. Bahkan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan memiliki banyak aktivitas di dunia ini, tentu saya dan saudara punya alasan tertentu untuk menyikapi kehidupan kita ini dengan cara pandang dan kebiasaan dan kemampuan yang kita miliki. Ada terlalu banyak alasan mungkin kita berkata bahwa saya bisa mampu menjalani kehidupan ini karena saya berusaha, karena saya memperjuangkan, karena saya struggle di dalam hal ini, karena saya gesit, karena saya tekun dan lain sebagainya. Ada terlalu banyak alasan yang kita kalau mau berefleksi tentang diri kita, tentang hal-hal yang kita capai di dalam kehidupan kita bisa mengatakan bahwa semua itu terjadi karena saya bisa, saya mampu, saya tekun, dan sebagainya. Poin tentang kasih karunia Allah ini juga membawa kita merefleksi tentang ada anugerah Allah yang terbuka di dalam segala tentang keberadaan hidup kita. Bukan hanya tentang bagaimana kita diselamatkan di dalam karya penebusan Yesus Kristus, tetapi tentang pemeliharaan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Allah itu terus berlangsung di dalam perjalanan beriman kita. Maka saya dan saudara perlu berefleksi sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya apapun itu tentang kehidupan dan perjalanan iman kita. Ketika kita ada di dalam kondisi tertentu, kita mencapai satu hal tertentu, ingatlah bahwa di balik dari semua itu ada poin kasih karunia Allah yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya saudara sekalian, ketika kita mengambil bagian di dalam satu kesempatan pelayanan, kita diizinkan terlibat di dalam banyak hal yang kita lakukan, kita dipercayakan. Poin kasih karunia Allah tidak pernah bisa lepas dari semua itu. Dan ini menjadi satu refleksi yang baik bagi saya dan saudara untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang mau jujur, tidak mampu untuk menjalani langkah demi langkah tentang perjalanan kehidupan kita ini. Tetapi di balik dari semua itu, ada rancangan karya agung Allah di dalam karya kasih karunia Allah yang menjadikan saya dan saudara bahkan termasuk di dalam step kehidupan kita sesederhana apapun itu, poin kasih karunia Allah tetap Allah nyatakan bagi kita. Kalau saudara bertanya di dalam diri kita sebagai orang-orang beriman, saudara sekalian, coba saudara bertanya di dalam diri saudara sebagai orang-orang beriman. Gereja kita bisa ada sampai detik ini. Karena apa? Mungkin secara manusiawi kita akan berefleksi bahwa ada hamba Tuhan ini, ada pendiri ini, ada orang-orang ini, ada pionir ini, ada orang-orang yang bersilih berganti terus berdatangan. Mungkin kita akan berefleksi seperti itu. Tetapi kita lupa tentang siapa yang sedang ada di balik daripada semua rangkaian perjalanan kehidupan beriman termasuk gereja Tuhan. Dan itu pun tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah membawa saya dan saudara melihat bahwa kita tidak ada arti apa-apanya di hadapan Tuhan kalau kita mau mengandalkan kemampuan dan kebiasaan kita. Kasih karunia Allah membawa saya dan saudara berefleksi sungguh bahwa segala tentang keberadaan hidup kita hanya murni karena karya, inisiatif, dan pekerjaan Tuhan. Mari kita berefleksi ini dalam perjalanan kehidupan kita pribadi demi pribadi. Saya bisa sukses di dalam usaha saya. Kalau bukan Tuhan yang berkarya di dalam kasih karunia-Nya, maka semua itu mungkin tidak akan terjadi. Saya bisa berjalan di dalam kehidupan keluarga saya, kehidupan kestabilan ekonomi saya. Kalau bukan Tuhan yang berotoritas di balik dari semua itu, maka semuanya itu pun tidak akan terjadi. Poin sentral terkait dengan kasih karunia yang menjadi intisari berita Injil ini telah sangat jelas saudara sekalian dinyatakan melalui karya Yesus Kristus. Bahkan mimbar-mimbar gereja kita berulang-ulang telah diungkapkan bahwa keselamatan
keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menjadi intisari berita Injil itu menyatakan sungguh satu pembebasan mutlak tentang segala sistem kehidupan orang percaya di tengah dunia ini. Apapun itu tanpa terkecuali. Ini menjadi berita Injil kasih karunia Allah. Dan saudara dan saya diingatkan bahwa kasih karunia Allah adalah akar dari keselamatan kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih dan ditebus. Dan harus ada dampak buah yang harus dihasilkan dari kasih karunia Allah, dari Allah yang kita terima itu melalui damai sejahtera. Saudara, ini hal yang sangat baik bagi saya dan saudara menyikapi poin ini. Kalau orang secara gamblang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara gamblang orang mengatakan orang itu diselamatkan oleh Yesus Kristus di dalam kasih karunia Allah. Tetapi kehidupannya tidak diliputi dengan damai sejahtera. Maka ini harus menjadi pertanyaan serius bagi saya dan saudara dalam kehidupan beriman kita. Sekali lagi, kalau saya dan saudara mengakui saudara dan saya telah diselamatkan di dalam kasih karunia Allah, tetapi kehidupan kita tidak diliputi oleh damai sejahtera, maka ini harus menjadi pertanyaan serius, refleksi iman kita di dalam kita beriman kepada Kristus. Mari kita menjalani kasih karunia Allah dengan berupaya terus juga menghasilkan buah. Bukan kita berupaya untuk mendapatkan kasih karunia Allah, saudara sekalian. Tetapi damai sejahtera adalah buah dari kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan saya dan saudara untuk hidup di dalam karya kasih karunia Allah. Saudara, sekali lagi kalau saya dan saudara berefleksi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ketika di poin di ayat 4, ada berita kebenaran penting tentang hakikat keselamatan yang Rasul Paulus mau tekankan kepada jemaat di Galatia ini. Sekali lagi berita keabsahan Injil itu telah sangat jelas. Kristus mati untuk dosa kita manusia. Dia menyerahkan dirinya, dia adalah pengganti kita, dia menggantikan kita atas segala hukuman pelanggaran dosa yang kita lakukan. Sederhananya, kalau di kelas-kelas katekesasi, saya berefleksi kepada anak-anak katekesasi. Seharusnya saya dan saudara yang ada di atas kayu salib itu, tetapi dia menggantikan posisi itu untuk dia menyelamatkan kita. Saudara, poin ini menjadi poin yang sangat baik, penting sebagai orang-orang beriman yang harus kita miliki. Seberapa besar pelanggaran demi pelanggaran yang saya dan saudara telah terus lakukan, yang terus menyakiti kekudusannya Tuhan. Dan itu terus bertentangan dengan Injil kasih karunia Allah yang kita terima. Kristus mati menebus dosa kita. Tetapi kita terus bermain-main dengan dosa. Kristus mati menyerahkan dirinya menggantikan kita atas segala pelanggaran kita. Tetapi kita terus diselimuti oleh beragam pelanggaran hingga pada detik ini. Kemudian dengan gampangnya kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Jadi setiap hari kita terus berjuang dan kita menggampangkan itu. Saudara, hati-hati. Kalau kita terus ada dalam kalimat ini, kita bisa cenderung ada di dalam poin hyper Calvinis. Karena sesungguhnya saudara sekalian, Allah memanggil saya dan saudara diselamatkan di dalam kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Kita tidak layak. Kita tidak pantas, saudara sekalian. Kasih karunia menjadi sentral terpenting, kita dilayakkan. Poinnya adalah tentang kasih karunia. Tetapi bukan berarti sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia, kita memandang enteng kasih karunia. Kita terus berkata, sepanjang tentang perjalanan beriman kita, masih terus bergantung kepada kasih karunia, tetapi kita mengabaikan apa yang menjadi proses kita.
Maka hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, ingatlah bahwa panggilan karya penyelamatan Allah yang menjadi hakikat keselamatan itu telah satu kali Allah nyatakan. Pemberlakuannya memberi dampak di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Kasih karunia Allah itu akan terus berlaku dalam perjalanan kehidupan kita orang beriman. Tetapi hari ini saya dan saudara diingatkan untuk mari saudara sekalian, tundukkan hati dan hidup kita sungguh-sungguh di bawah anugerah kasih karunia Allah itu. Untuk kita pun meresponi anugerah kasih karunia Allah itu dengan sikap yang mau tunduk kepada Allah, berjalan di dalam kasih karunia Allah dengan bertanggung jawab penuh. Ketika kita menerima kasih karunia dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kristus mati sesuai kehendak Bapa. Saya dan saudara pun dipanggil di dalam kasih karunia Allah pun sesuai inisiatif dan kehendak Allah semata. Panggilan keberlanjutan hidup kita adalah Allah mau membebaskan kita dari hukuman dosa. Maka kita dipanggil untuk memperjuangkan juga untuk tidak hidup di dalam ikatan dosa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, keaslian Injil membawa saya dan saudara menyikapi dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah di dalam karya penebusannya di dalam Yesus Kristus telah menyatakan anugerahnya bagi saya dan saudara untuk hidup menerima keselamatan dalam Kristus. Keeksklusifan berita Injil ini juga harus menjadi berita terpenting yang kita bawa sepanjang perjalanan beriman kita. Kalau Paulus menyoroti tentang berita kepalsuan Injil yang disampaikan oleh para pengajar-pengajar sesat yang ada di Galatia, Paulus membawa jemaat Tuhan untuk melihat secara khusus. Injil Kristus adalah Injil yang eksklusif, yang tidak dapat dicampur adukan atas nama kebenaran-kebenaran yang lain untuk mendapat keselamatan di dalam Allah, di dalam Kristus. Injil Kristus jelas, keselamatan jelas, hanya murni di dalam karya Kristus. Keeksklusifan Injil ini menjadi pegangan bagi saya dan saudara untuk siap menyikapi hidup kita ke depan, saudara. Ada terlalu banyak tantangan di sana, di luar gereja. Kalau jemaat di Galatia menghadapi tantangannya di dalam gereja, bisa jadi tantangan itu ada di dalam gereja. Tapi kalau saya dan saudara menghadapi tantangan di luar gereja, paling tidak saya dan saudara punya prinsip iman yang jelas. Yesus Kristus menjadi jaminan satu-satunya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Apapun caranya orang untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, keselamatan hanya dari Yesus Kristus. Keeksklusifan Injil ini menjadi berita utama bagi saya dan saudara untuk menyatakan bagi orang lain. Dan ini menjadi satu refleksi bagi saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, dan orang-orang yang percaya di dalam anugerah Yesus Kristus saja yang diselamatkan oleh Allah, maka mari gelisah di dalam hati kita. Berapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum menerima berita tentang keselamatan di dalam Kristus. Berapa banyak orang-orang terdekat kita yang kita abaikan untuk tidak menceritakan tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hal ini harus menggelisahkan hati kita. Saudara, saya tutup bagian firman Tuhan hari ini dengan satu kisah yang sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa. Karena sungguh saya menyadari kalau dicatat tentang kegagalan-kegagalan di dalam hidup saya, ini salah satu kegagalan terbesar saya. Saudara, saya punya teman masa kecil. Kami bertumbuh di kompleks yang sama.
Ketika saya bertumbuh sekolah minggu bersama, yang membedakan meskipun kami bertumbuh dari sekolah minggu yang sama, sampai saya tamat SMA sebelum saya lanjut studi, saya masih bersahabat dengan teman masa kecil saya ini. Tapi yang membedakannya adalah ketika SMP kelas 1 dan SMP kelas 2, saya sudah mulai sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya mulai melayani dengan sungguh-sungguh. Saya mulai memberitakan penginjilan secara pribadi, sungguh-sungguh. Mulai saya lakukan di SMP kelas 1 dan kelas 2. Teman masa kecil saya tetap menjadi sahabat saya. Tetapi jalur saya mulai berbeda. Teman masa kecil saya masih hidup dengan gaya dia sebagai seorang Kristen keturunan. Sampai saya SMA, saya memberitakan Injil di teman-teman sekolah saya. Saya membentuk komunitas-komunitas, kelompok kecil dari pemberitaan-pemberitaan Injil. Dan itu saya perjuangkan kalau bisa sebanyak mungkin orang-orang di sekolah. Saya beritakan Injil untuk saya selamatkan. Tetapi ketika sampai pulang ke rumah, saya masih tetap berteman dengan teman masa kecil saya yang berbeda sekolah dengan saya, yang dengan porsi dan versi kehidupan yang berbeda. Suatu hari ketika memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, 1 tahun lamanya saya menggumuli untuk memastikan bahwa panggilan ini benar atau tidak. Jadi setelah tamat SMA, ada masa 1 tahun saya serius menggumuli akan hal ini, sambil terus memberi hidup dan diri full, sangat aktif di dalam beragam pelayanan. Untuk menguji benar bahwa benar panggilan ini ada atau tidak. Teman masa kecil saya dalam 1 tahun itu pun masih terus bersama dengan saya hari demi hari. Sampai pada waktunya ketika dia mendengar kabar bahwa saya akan berangkat ke Malang beberapa waktu lagi dalam waktu yang cukup dekat. Ketika itu dia datang, dia dengan raut muka yang sangat sedih. Kalau bisa, dia mengatakan kalau bisa saya juga mau ikut kamu biar kita jangan terpisah begitu. Tapi apa boleh dikata, kita memiliki waktu kebersamaan yang cukup panjang di dalam momen sebelum saya berangkat melanjutkan studi. Kita masih sempat kontak-kontakan via SMS selama saya studi. 1 tahun sekali ketika orang tua mengizinkan saya pulang, dia menjadi orang pertama yang akan berada di rumah untuk bertemu dengan saya. Bertahun-tahun persahabatan itu terus berlanjut. Saudara sekalian, satu hari ketika pulang, yang menjadi pertemuan terakhir saya dengan sahabat masa kecil saya. Ketika saya pulang dan saya disemperin oleh kakak perempuan dari teman saya ini. Karena dia laki-laki, dia suka ngikut nelayan untuk mencari ikan. Maka kakak perempuannya semperin saya dan mengatakan, "Sa, ini lagi masuk rumah sakit di ICU. Kondisinya mungkin kita nggak bisa berharap banyak." Saudara, saya ketika mendengar kalimat itu, saya hancur hati saya. Sedih sekali. Karena sesungguhnya beberapa waktu lalu sebelum saya pulang ini, di tahun sebelumnya, ketika waktu liburan mengambil waktu bersama teman masa kecil saya ini, ada banyak sekali curhat-curhat dia yang sebenarnya saya tidak peka. Bahwa dia sendiri sebanyak-banyak mungkin pertanyaannya itu mengarah kepada siapa itu Tuhan. Saya mau mengenal dia secara pribadi, tapi saya tidak peka. Saudara, ketika bertemu di rumah sakit, dengan kondisi dokter sudah mengatakan bahwa dia digigit ular laut. Dan cukup terlambat, dia dibawa ke rumah sakit. Dia mendiamkan itu sekitar 3-4 hari. Dengan kondisi saudara sekalian, racun itu sudah menjalar sampai hampir seluruh organ tubuhnya. Dan ketika dibawa ke rumah sakit,
sudah tidak mungkin diselamatkan. Saudara, ketika saya bertemu dengan teman masa kecil saya ini, saya menangis bersama kakak perempuan saya, bersama kakak perempuan dia. Kemudian di situ dia masih cukup bisa merespon saya. Saya sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan ini menjadi kesempatan terbaik. Saya sampaikan tentang siapa pribadi Yesus Kristus kepada teman masa kecil saya. Dia tidak mampu berespon, saudara sekalian. Tapi dengan teori mata kuliah penginjilan yang saya baru terima dari STT sebagai mahasiswa waktu itu, saya katakan kepada dia pada waktu itu, kalau kamu setuju dengan perkataan saya, kamu bisa genggam tangan saya dengan erat. Kalimat pertama menginjili dia dalam ketidakberdayaannya. Dia berespon dengan menggenggam tangan saya dengan erat. Kalimat kedua menanyakan dia, memastikan bahwa saat ini apakah kamu mau terima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Dia meneteskan air matanya. Kakaknya berkata bahwa berhari-hari lamanya dia tidak pernah berespon. Tapi untuk pertama kalinya dia berespon. Hampir 2 jam saya menemani teman masa kecil saya di ruangnya di rumah sakit. Sampai saya ditelepon papa dan harus pulang karena sudah cukup lama. Maka saya harus pulang bersama kakak perempuan saya. Di luar persis, saya ingat persis. Di gerbang rumah sakit ketika saya hendak keluar meninggalkan rumah sakit itu, saya ditelepon oleh kakak perempuan teman masa kecil saya dan mengatakan, dia sudah tidak ada. Oh saudara, saya menangis sebisa-bisanya. Saya menangis bukan hanya kehilangan teman masa kecil saya, tetapi saya menangis karena terlalu banyak kesempatan yang saya abaikan untuk membawa teman masa kecil saya kepada Kristus. Orang-orang di sekolah, kalau saya hitung jumlahnya berapa banyak yang saya injili, puluhan orang. Tetapi untuk teman terdekat saya, teman masa kecil saya, setiap hari, bahkan kesempatan berlibur setiap tahun, dia menjadi orang pertama dari seluruh teman-teman saya yang ada dan menanti saya di rumah. Saya tidak peka dengan kondisinya. Saudara, sekali lagi, kalau ditanya kegagalan-kegagalan dalam hidup saya, cerita ini menjadi salah satu kegagalan terbesar saya memberitakan Injil. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai momen sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia masih merespon. Tapi ini mengingatkan kepada saya dan saudara, Injil di dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus, memanggil saya dan saudara, menggelisahkan saya dan saudara, memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan tutup hati kita, jangan tutup waktu kita untuk menyatakan keabsahan, keaslian Injil itu kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam ini. Tuhan, izinkan kami kembali diingatkan teguran seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang sudah terkontaminasi oleh beragam pengajaran sesat. Ini mengingatkan kami tentang berita keaslian Injil, anugerah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah kami terima.
menggelisahkan kami, memberitakan, menyatakan itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami hidup dalam prinsip kebenaran keaslian Injil Yesus Kristus. Kami pun menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh beragam pengajaran-pengajaran sesat. Terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan sudah selesai berbicara. Namun biarkan Tuhan terus memberikan kami satu kegelisahan. Injil yang telah kami terima, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah kami terima. Biarkan kami memberitakan keeksklusifan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.